Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Suplemen iman kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya ketika tubuh saya mulai lemah, tubuh saya mulai mengarah-arah seperti mau sakit, maka biasanya saya menambah suplemen, baik suplemen makanan maupun vitamin untuk tubuh saya dapat fit kembali. Biasanya saya minum Parmaton Formula, Neurobion, CDR, dan beberapa vitamin lainnya, dan juga makanan tambahan seperti telur setengah matang, dan juga minum susu. Ibu bapak saudara, jika tubuh kita ini perlu suplemen, maka ada juga anggapan bahwa iman kita itu perlu suplemen. Nats yang ditulis oleh Rasul Petrus ini tidak berarti menampik atau menyisihkan bagaimana anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Bagaimana kita beranggapan bahwa ketika kita percaya, maka itu sudah cukup. Percaya sama Yesus cukup, tidak perlu lagi ditambahkan hal yang lain. Ada benarnya, tetapi ada yang kurang tepat. Karena apa? Hidup beriman dalam konteks nats yang lain di Alkitab juga perlu katanya perbuatan. Ada usaha tambahan, ada suplemen yang harus kita asupkan ke dalam iman kita. Dalam nats ini Rasul Petrus sangat jelas berkata, justru karena itu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya di mana dia berbicara tentang panggilan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Justru karena itu merujuk bagaimana ada tanggung jawab dari orang yang telah menerima anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang Kristen. Anugerah yang diberikan itu harus dikerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kaitannya dengan ayat sebelumnya di mana dia berbicara tentang anugerah. Lalu yang selanjutnya dikatakan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Meskipun menurut Rasul Petrus berita anugerah tidak bertentangan dengan dorongan untuk berusaha, bahkan sungguh-sungguh berusaha, namun tidak jarang orang Kristen di masa kini yang merasa sangat terganggu dengan konsep ini. Kenapa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, percaya saja sudah cukup, tidak perlu lagi menambahkan hal yang lain. Tidak berarti kita tidak perlu mengerjakan karya keselamatan kita. Ini perlu ibu bapak. Bahkan dalam kitab yang lain Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan seterusnya. Bagaimana kita diminta untuk terus berbuat, berusaha untuk menambahkan kepada iman kita. Yang terakhir dikatakan untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan pengetahuan. Inilah suplemen yang harus ditambahkan dalam hidup orang percaya. Kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya di ayat yang ke-6 dan ke-7. Bagaimana kita diminta untuk terus
menambah suplemen itu sebagai bagian dari pengerjaan kita terhadap karya keselamatan yang telah kita terima. Saya mengutip dari Izar Tirta, penulis renungan harian, orang yang imannya sejati pasti akan mengalami pertumbuhan. Imannya yang sejati itu pasti akan melahirkan sesuatu yang lain, yaitu kebajikan. Lalu Charles Spurgeon, seorang penginjil yang terkenal itu berkata, setiap dari kita memiliki motivasi, kemampuan, dan tingkat energi yang berbeda. Tidak semua orang dapat atau harus hidup secepat orang lain. Lalu saya membuat kata-kata seperti ini, beriman kepada Tuhan itu aktif bukan pasif, ada usaha nyata untuk mempertahankannya melalui perbuatan hidup sehari-hari. Mari kita bertumbuh dan beriman kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.